Halo semuanya. Oke, kembali lagi guys. Ya, hari ini hari Sabtu ya. Ini Sabtu. Wah, udah nggak tahu hari gua. Oh iya, bener Sabtu. Sabtu ya hari Iya. ini. Iya bener-bener hari Hari Sabtu. malam Minggu ya. Oh iya bener ya. Malam Gua Minggu. sampai lupa rasanya malam Minggu. Aduh. Aduh. Apa sih itu malam Minggu sih? Malam Minggu malam biasa ya. Iya sih bener. Kayak Sebelum Minggu. Sebelum Minggu Iya benar. aja. Sabtu. Iya. Sebelum Minggu. Sebelumnya nggak biasa. Pernah tidak biasa. Oh, pernah nggak Iya, biasa. pernah tidak biasa. Tapi hari ini seperti malam-malam pada umumnya ya. Betul. Aduh, menjadikan. Sedih gak? Enggak lah ya. Biasa aja. Malam biasa. Sedih nggak? Yang Biasa aja. ya sedih juga nggak masalah sebenarnya. Iya. Kan iya. perasaan ya tinggal flow aja. Iya, betul. Nggak apa-apa. Nggak tahu juga sedihnya kenapa kan? Iya. Banyak faktor. Iya, misalnya Bisa kayak bahagia, bisa ya sedih. ya apalah. Iya. Gitu ya. Menarik. Ngebahas yang lain menarik. please. Next. Next. Ngebahas yang lain, Next please. question. Iya, next question. Apa? Coba apa listnya kita lihat apa? Jam malam minggu lo udah gantilah. Malam minggu keramat ya. Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Cuma kan udahlah yang lain lah. Udahlah, yang lain lah. Iya. Ngomong-ngomong apa namanya? Hari ini gitu ya. Hari ini berasa ini gak sih? Berasa cuacanya nggak jelas gitu. Iya, gua belakangan ini sih kayak tiba-tiba ini ngomongin cuaca kan ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba cerah, tiba-tiba ya random banget lah. Nggak dikasih kabar dulu gitu. Iya. Iya, gue juga jarang cek ini sih apa perakiraan cuaca ya, karena kayaknya gue nggak tahu sih, nggak pernah relate sih sama perakiraan cuaca. Apa gue nggak paham bacanya nggak tahu. Jadi gue nggak pernah cek cuaca, jadi kayak kaget aja kalau ada hujan. Mungkin emang udah dikasih tahu besok hari ini hujan nih, tapi gue nggak lihat. Jadi ya hujan, ya udah. Nggak predictable ya. Iya, buat gue ya. Kalau ngeliat langit, wah gelap nih, wah kayaknya hujan nih. Udahlah nggak usah pergi. Sampai malam nggak hujan. Yang kita anggap udah pasti hujan nih atau cerah nih, Iya. belum tentu. Nah, Ya. bener. Itu juga tuh. Kalau misalnya kita lihat mendung nih, belum tentu hujan. Iya. Pernah gue pakai jas hujan, wah udah mau hujan nih, udah gerimis nih. Itu indikator paling bagus tuh. Pakai jas hujan gue dong, dengan asumsi di bakal gede dong. Jalan 5 meter, enggak 5 meter sih, lebih. 5 menit lah. Jalan 50-100 meter lah, dia berhenti. Iya, tambah cerah lagi. Tambah cerah. Bener. Mau copot udah males. Apa itu, apa ya teman namanya? Bukan pelet apa? Apa? Weather doll ya? Weather dollnya di Indonesia gitu. Kalau lagi mau hujan, pakai jas hujan aja. Tak berhenti tiba-tiba. Wah, Tarik. unpredictable ya. Iya gitu. Kayak manusia gak sih? Unpredictable. Manusia Manusia unpredictable gitu juga kan? iya benar-benar. Kalau wow. Loncatnya jauh juga ya. Dari cuaca tiba-tiba kita ngomongin manusia iya, tapi ya. Iya kan, manusia juga unpredictable gitu. Aha. Gue juga rasa gitu sih. Kalau kita lihat, wah kayak gue bisa nih bacanya orang kan ada ilmu, itu ada ilmu lah. Ilmu yang maksudnya psikologi misalnya, ilmu psikologi, human behavior. Oh. Kita punya prediksi misalnya, mungkin dia begini karena A, karena B, atau dia bertindak apa namanya A itu karena alasan ini, tapi belum tentu begitu. Karena beda orang kan beda juga. Beda orang, beda pemikiran, Ya, backgroundnya beda. dan keadaan dia saat itu beda, nggak tahu gitu. Iya. Jadi human itu kompleks, berubah-ubah. Buat gua ya, ini buat gua, pendapat gua pribadi ya. Manusia itu kompleks dalam arti yang kita anggap kita tahu belum tentu itu yang sebenarnya Tentang orang itu. Atau yang kita nilai di saat itulah. Atau bahkan kalau kita udah kenal pun terhadap orang ini dengan durasi waktu tertentu, dan itu bisa sangat mungkin berubah gitu. Iya, karena kan manusia ya. Dinamis, ada dinamis Betul. itu. Gitu. Nah, kalau ngomongin tadi perubahan kayak gitu, lu ada fase hidup lu yang apa ya? Lu merasa kok sekarang beda ya sama dulu gitu. Terhadap orang-orang di sekitar lu ya. Misalnya nih, dulu kayak gue ngomong sama orang ini, gue bisa masuk nih, nyambung nih. Tapi
sekarang kok gue udah nggak begitu nyambung ya sama orang ini ya. Padahal dulu nyambung, let's say pas sekolah duduk bareng teman sebangku, ngobrolnya nyambung nih. Gue ngobrol sama dia tentang hal sekolah lah, tentang keseharian, apapun itu gue bisa nyambung. Tapi sekarang kok beda ya rasanya ya. Pernah gak sih lu alamin kayak gitu? Pernah nggak sih ngalamin gitu? Kayaknya kalau secara spesifik kayak gitu banget ya, maksudnya yang persis kayak gitu kayaknya enggak. Cuma ngerasanya kayak gini sih. Kalau dulu mungkin ada ngerasanya gimana, sekarang beda. Karena mungkin ngerasa kayak tadi lah misalnya contoh ngobrol lah teman sekolah. Dulu bisa ngobrol nyambung gimana-gimana. Terus udah lama nggak ketemu, pas ketemu lagi ngobrol agak beda gitu loh. Nggak kayak zaman dulu. Ya, satu sisi juga nyadarin ya wajar lah beda karena ya setelah sekolah itu kan juga misah. Misalnya dia kuliah kemana, kuliah apa, gua kerja atau gua kuliah apa kan beda. Circle baru ketemu teman baru lagi, ketemu dunia baru lagi. Maka kan manusia ya tadi kan bukan sangat dinamis karena mengikuti tempat dia berada juga kan. Mereka behave, adaptasi juga dengan lingkungan tersebut. Mungkin supaya cocok di lingkungan juga dan segala macamnya gitu. Makanya ketika ketemu lagi, kok kayak orang baru gitu loh, kayak orang beda juga ya pasti ada gitu. Sekarang pun gue ngerasa dari gue sendiri, ya gue beda banget, nggak beda banget sih, berasa berbeda lah. Edwin yang sekarang sama Edwin yang dulu gitu beda, kayak gitu. Ya makanya wajar aja emang pernah ngerasain itu ada sih. Tapi ada gak yang stay sama aja tetap ada juga. Kayak misalnya kayak udah bertahun-tahun kayak udah lama ketemu lagi masih sama aja gitu loh. Kayak wah ini kayak zaman dulu gua ketemu, ada juga yang kayak gitu. Jadi ya mungkin ya emang beda-beda sih ya, balik lagi sih sama orang. Kalau lu gimana? Gue juga ada yang sama, ada yang berubah sih. Kalau yang berubah tuh menurut gua berubahnya mungkin nggak totally ini orang baru gitu ya. Cuman orang kan seiring bertambahnya usia, pengalaman dan keadaan yang dia hadapi, dia bisa dapat nilai baru. Misalnya dulunya dia suka A misalnya, atau dia menganut nilai A gitu. Tapi setelah dia bertumbuh, terpengaruh lingkungan mungkin, ini ngomongin nggak buruk doang ya, baik atau buruk ya. Iya. Terpengaruh lingkungan dalam menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, sehingga itu berubah gitu. Dan misalnya kita yang tadinya punya value A, dia sama value-nya A sehingga nyambung di dulu. Terus terpengaruh, dia jadi value B yang kita nggak ngomong sekali lagi baik atau buruk ya. Dia jadi value B gitu. Kok udah nggak A lagi? Makin terasa beda. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kok sekarang dia lebih concern terhadap keuangan misalnya. Tapi gue nggak segitunya gitu, bisa beda rasanya. Itu yang baik misalnya, dia jadi lebih aware terhadap keuangan, mengelola uang misalnya, atau cara spendingnya, cara investasinya, ya, bijak menggunakan uang. Menggunakan uang, jadi beda gitu. Sedangkan gue belum ke unlock nih pengetahuan itu, gue yang lain di area lain misalnya. Jadi gue merasa kok dia sekarang ngomonginnya tentang investasi terus. Gue nggak nyambung nih sama dia. Misalnya gue lagi kulik di bagian apa, misalnya nari misalnya. Apa? Nari. Ya bisa ngomongin nari. Gue lagi ngurik nari nih. Gue mau ngedance nih misalnya. Wow. Meskipun ya Gak kebayang apa. Janganlah guys. Jangan bayangin gue ngedance lah. Aduh. Kanebo. Kanebo. Kaku. Kalau kalian tahu Lee Kwang Soo ya guys. Lee Kwang Soo nari. Iya, cracking dance ya. Ya mungkin gitulah 11 12 lah kayak gitulah. Ya sekaku itu gitu loh. Aduh. Ya misalnya gue lagi belajar itu. Yang lagi gue searching recently itu. Terus dia bahas yang lain gitu. Jadi berasa gue kurang relate ya. Gue beda nih sama, jadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung nih gitu. Ya padahal nggak ada yang salah dengan betul. Dengan ketidaknyambungan itu. Toh ini hal yang area yang berbeda gitu. Atau kita ngomongin ke hal yang buruk misalnya. Dia jadi tadinya misalnya
Apa? Misalnya dia banyak sih, makin buruk itu banyak. Iya. Ya, misalnya apa guys yang buruk? Misalnya Jadi sombong. Jadi sombong lah, ya. Kita Ya, ngomongin umum itulah. lah sombong. Iya. Ketika let's say dia makin Tajir, misalnya, atau Iya. dia makin suka pamer. iya misalnya, meskipun Nggak maksud, nggak maksud. cuma kayak nggak pernah aja, jadi Iya. refleks aja. Betul. Karena nggak maksud. Betul. Tapi kalau kita ngelihatnya kayak ini kok pamer sih, gitu ya. Terus atau misalnya dia jadi suka ngomongin orang misalnya. Nah, bener. Ya kan? Situ tuh. Wih, Iya. wah, Padahal dulu pendiam misalnya. iya bener. Sekarang dia kok jadi gitu. Iya. Ya kan? Bentar-bentar. Jadi gini guys. Jadi ceritanya gini. Itu siapa? Aduh. Udah, jadi suka ngegibah namanya Ya, ya nggak? gibah. Suka ngegibah. Nah, itu kok kita kurang nyaman ya rasanya. Misalnya Oh. kita nggak suka ngomongin orang, dia sekarang jadi suka ngomongin orang. Kita jadi nggak nyaman nih ngomongin orang, gitu. Itu perubahan-perubahan yang ada gitu, dan sangat lazim terjadi di Betul. sekitar kita. Iya. Karena manusia sekali lagi bertumbuh kan, tumbuhnya ke atas ke samping, nggak tahu mau jadi lebih baik atau lebih buruk. Iya. Gitu loh. Tetap bergerak maksudnya. Tetap bergerak. Dinamis. Iya. Nah, sehingga kadang misalnya kalau dulu gue punya teman deket banget, kita sebut kalau teman deket banget bisa dianggap sahabat ya sih menurut lu? Atau ini mungkin deket doang, tapi belum tentu jadi sahabat gue. Atau gimana nih menurut lu, teman sama sahabat itu dua kata yang sama, beda, atau gimana menurut pandangan lo? Teman sama sahabat ya. Iya. Kalau di dalam KBB, jangan bahas KBBI deh. Wah, Capek bukannya. Kita banyak ngertiin ntar capek bahasnya. Jadi menurut apa yang gue tahu dulu deh. ya. Teman ya sama sahabat ya. Kayaknya sahabat sih konteksnya emang lebih deket ya. Bukan deket itu juga banyak apa? Penggunaan kata dekat itu kan ada jarak dekat. Misalnya pindah rumah jadi deket rumah lo kan bukannya teman dekat. Itu emang beneran teman dekat. Dulunya jauh, misalnya dia tinggal di mana, jadi kemana. Ini jarak, Ya, distance ngomong jarak ya. dekat. Tapi kan kalau yang di sini konteks teman dekat jadi sahabat itu kan Closeness. deket intimasinya. Secara emosional. Apalagi ya? Pemikiran. Soulnya. Wus. Frekuensi Frekuensi. komunikasinya. Pemahaman dan circle lain-lainnya. Banyak irisan yang mungkin atau banyak interest yang sama, banyak irisan-irisan sih sebenarnya, irisan-irisan kehidupan yang walaupun dunianya masing-masing, tapi banyak beririsan gitu loh. Itu yang mungkin jadi sahabat ya. Tapi kalau gua ngelihatnya sih, indikatornya sebenarnya sih mungkin ngaruh ke masing-masing ya. Karena kan kalau gua tipenya nih quality time. Ngomongin love language nih. Ini kayaknya nggak tahu deh. Nyambung sama love language atau nggak tahu ya. Coba tapi, dulu, coba. Iya, tapi ini kayaknya how to Feel relation closeness. aja, relation antar manusia aja. Quality time menurut gua. Jadi misalnya nih, kalau gua ngerasa nih dulu ada teman deket, sahabat lah bilangnya. Itu karena banyak quality time Yang dihabiskan iya. bersama orang ini. Betul, sehingga gue bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sahabat gue. Melabel itu ya? Ya, label. Oke. Tapi itu kan labelnya satu sisi. Iya. Jadi kayak gitu. Itu menurut gue, dia sahabat gue nih. Belum tentu dia juga kayak gitu sebenarnya. Mungkin dia ngerasa biasa aja, ya nggak tahu juga. Belum pernah tanya juga dan nggak perlu ditanya juga sebenarnya sih menurut gue. Kalau sekarang ya masih sama. Menurut gue kalau yang lebih banyak spend time waktu bareng itu bisa jadi sahabat konteksnya. Kayak gitu. Kalau temen doang ya banyak. Misalnya kayak teman kerja, teman ketemu di komunitas hobi mana. Nah itu kan teman aja. Tapi ya sebenarnya dari teman-teman yang itu ya bisa jadi sahabat ya, karena quality time tadi. Misalnya kalau lebih sering kesana bisa jadi sahabat juga. Jadi misalnya emang dari teman biasa ya bisa jadi teman dekat. Gitu.
Bisa habis teman deket, bisa ada lanjutannya lagi juga bisa. Bisa. Bisa banget. Selama masih Masih terbuka. Kalau waktunya betul. Atau statusnya. Ya, dong. bisa, bener. Masa kalau sudah tertutup mau dibuka lagi? Ya, bisa sih. Iya, Tapi kan janganlah. Tidak etis ya. Janganlah ya, janganlah. Tidak boleh lah, Ya, tidak boleh janganlah, guys. Ya, tapi ya begitu. Semua kan mulai dari nggak kenalan. Iya. Nggak kenal, nggak tahu. Terus ketemu nih di mana? Entahlah, random lah. Atau ada suatu wadah, tempat lokasi tertentu mempertemukan dua entitas individu ini gitu ya. Biasa jadi teman. Tapi ya awalnya kayaknya juga ada orang random juga gitu loh. Belum bisa jadi teman juga. Misalnya kayak lu baru ketemu nih baru ikut join komunitas tertentu lah, misalnya komunitas pencinta jaring laba-laba. Bisa gitu kan, lu ketemu lu ketemu orang gitu kan. Wah, mantap. Wah, lu suka jaringnya bentuknya begini ya? Gue lebih suka bentuknya begini. Wah, kan tapi juga belum teman. Cuma sama interest aja dulu. Lama-lama ngobrol kecocokan. Nggak taunya ada interest yang lain yang sama di luar jaring laba-laba tadi. Misalnya bentuk kotoran cicak. Nah, misalnya aduh, mantap juga ada yang punya interest yang sama ya. Gue makan apa sih hari ini? Ini contoh-contoh yang tidak menyinggung. Nggak tahu, mungkin ada di real life. Nggak harus menyinggung. Gue penasaran seriusan. Emang ada? Kalau ada, gitu? tolong kasih tahu guys. Bran. Kalau ada unik banget ini, kita nggak bilang aneh. Kalau jaring laba-laba sih gue masih pernah ketemu ya. Oh, ada. Bukan ada, gue pernah ketemu orang yang mencintai jaring laba-laba. Kenapa? Karena seni laba-laba ngebuat jaring tuh keren banget. Gue pernah jalan kemana ya? Ke puncak. Puncak Bogor. Tahu Bogor dong? Tahu. Itu deket ini. Iya, deket situ. Puncak lah. Ya. Iya, situ. Itulah. Iya, tahu. Yang motor capek tuh sini. Terus Tadi ngomong apa sih? Hah? Ngomong jaring laba-laba. Oh iya, jangan bener. Nah, ke puncak kan, dulu masih kecil gitu. Ada laba-laba kan gede kan. Dulu masih kecil kan laba-laba gede aja tuh udah gede banget gitu loh. Dia lagi baru dari pohon gitu, lihat, laba-laba, panggil sepupu kan semua. Woi, laba-laba. Warnanya udah kuning, aneh kan. Di Jakarta mana pernah lihat kayak gitu kan bentuk. Wah, ngeri deh. Nggak lama dia bikin jaring gitu. Kita liatin bareng-bareng sejam. Woi, lama juga. Sejam. Dia bikin jaring laba-laba. Pertama dia bikin, maksudnya itu, wah, nggak tau sih, gue suka juga sih ngeliat gitu. Aneh juga sih, gue suka kayak gitu sih juga. Tapi keren loh, dia bisa bikin bentuk kayak seginya tuh rapi gitu. Wah, dia belajar dari mana gitu loh. Maksudnya kayaknya gue gambar pakai, ya gitulah. Maksudnya aneh juga sih kesukaan gue juga. Iya, maksudnya ya gitulah. Gitu. Maksudnya ada aja. Jadi kita ngomong apa sih? Kok ngomong ke sini sih? Ngomongin tadi kalau dari komunitas ketemu di komunitas. Iya. Pasti terus gua belum tentu jadi sahabat. Mungkin aja interestnya sama. Iya, gitu. Maksudnya ketemu interest lain. Jadi makin irisan-irisan tadi, misalnya tiba-tiba kesukaan makanan sama. Misalnya suka makan bakso misalnya. Bakso yang simpel-simpel aja capek. Gue cari contoh lagi capek susah. Ya, suka makan bakso, daging, sapi. Ya, simpel aja daging sapi gitu kan. Makannya pakai kuah kaldu sapi gitu ya. Karbonya pakai bihun ya. Cabenya banyak. Suka lagi cabe misalnya. Iya, gitulah, banyak irisan-irisan gitu yang bisa jadi teman lama-lama. Jadi dari ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Ya gitu sih. Intensitas ya berarti ya. Dari kalau gua ya. Intensitas dan tolak ukurnya yang sama. Gua baru ingat. Intensitas serta interest yang sama di banyak hal akan membuat lebih besar chance untuk jadi sahabat. Yes, betul. Itu rangkumannya. Yang mau disampaikan seperti itu. Gue nggak mabok ya guys. Gue nggak ngobat juga nggak. Aman. Gue anak baik juga. Nggak ada ya. Emang kayaknya lagi capek aja. Ya gitu. Oke. Gak apa-apa. Sedih gue. Terus gitu. Kalau buat gua sahabat itu lebih ke berkorban sih. Wow. Nih, gue bisa bilang gua anggap ini orang sebagai sahabat kalau gua rela mengorbankan kenyamanan gua, let's say. Atau ini dari elunya? Dari gua. Kalau gua anggap orang ini sahabat, gua bisa sebut orang ini gua anggap dia sebagai sahabat. Kalau tolak ukurnya gue mau berkorban karena gini,
buat gua untuk kita ngomongin temen yang tadi lo bilang lagi, temen banyak, siapapun kita ketemu jalan, hai bisa jadi temen kita. Iya. Gitu. Oke. Makanya kan orang bilang berteman sama siapa aja. Tapi nggak ada kan lu pernah dengar bersahabat dengan siapa saja? Nah, gue nggak pernah dengar berteman dengan siapa aja. Oke, kalau gue sering dengar itu. Kita tuh berteman tuh Jangan menutup diri, jangan ya. menutup diri. Tapi berteman sama dengan siapa saja. Buat gue kalimat itu masih valid. Cuman teman di sini level surface lah. Secara closeness, depthness-nya tuh masih dangkal gitu. Ya, gue anggap lu sebagai temen. Atau gua Kalau dia toksik gimana? Kalau dia toksik gimana? Tetap teman. Tetap temen. Ya mungkin gua anggap dia temen tapi gua jarak jauh. Ya gua kenal sama orang ini. Kenal doang, bukan temen dong. Kenal dong, bukan temen. Ya, Tahu aja misalnya Oke, kayak tahu aja. iya, Bisa. kayak namanya dia ini tinggal di sini selesai. Iya. Atau Kalau masih ditanya mau temen gua gak? Ya temenan? misalnya dia toksik nih, let's say. Aha. Dia toksik. Sebut saja A lah. Si A, iya. Gak ada kan namanya A, apa Gila. ada? Ada aja sih Oh kalau ada cari ya sih. nama A ya? Iya. Itu Ya, tapi yang penting bukan A kalian lah. Iya, bukan A yang itu. Bukan kalian. Iya. Bukan ada A yang lain lah. Iya. Di multiverse yang lain. Misalnya ada A nih, Iya. terus dia toksik. Hmm. Tapi dia pernah jadi teman kita. Ah, Misalnya, iya, pernah jadi teman. Oke. pernah jadi teman, kita kenal dia, sekarang dia toksik. Karena berubah tadi, manusia berubah, Betul. dia toksik. Hmm. Kalau orang tanya, dia temen lu bukan? Lu jawab apa? Oh, gue pernah kenal sih. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau gua, Gue sih nggak mau kalau dia toksik ya. Apalagi gue dekat ya. Gue nggak mau dianggap teman dia sih. oh gitu. Mempengaruhi gue soalnya. Oke. Kalau gua akan jawab, iya, temen gua. Cuman sekarang udah nggak deket. Gua pernah temen, waktu itu gua berteman dengan dia selama durasi period waktu ini loh. Misalnya Gitu. zaman dulu Misalnya TK pas bareng-bareng. lagi, iya TK, iya temen TK gua nih, gitu. Kalau sekarang gua nggak begitu tahu kabarnya dia, gitu. Karena ya definisi gua teman dan sahabat itu balik lagi beda. Kalau teman ya siapa aja, selama gua kenalnya tapi dangkal gitu maksudnya loh. Ngomongin pengenalan gua akan dia dangkal. Dikit lah. Contoh misalnya sekolah gua muridnya banyak banget. Oke. Satu kelas isi 40. Ada 7 kelasnya. Betul. Itu IPA dan IPS. Mm-mm. Ini ngomongin temen SMA nih. Iya. Banyak temen gua. Apakah semuanya itu gua deket? Enggak dong, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Apakah gua tidak kenal semuanya? Iya juga, tidak Iya, kenal semua. iya. Tapi apakah gua tidak tahu semuanya? Bisa juga. Bisa juga. Hah. Cuman kalau ditanya apakah dia teman lu, ya mungkin teman seangkatan, Ya iya. Nah, oke. Terus. teman satu sekolah. Iya. Oh iya, gua satu sekolah sama dia. Hah. Kayak gitu. Tapi ya teman buat gua ya sebatas gua tahu lu. Dia tahu gua. Kalau orang random nggak mungkin disebut teman dong. Orang random jadi teman. Tanpa kenalan, dia temen gua. Enggak kan? Nah, kalau tanpa kenalan ya susah. Tapi kalau sudah kenalan kayaknya udah tetap orang random sih. Tetap orang random guy. Oke. Tetap random guy. Ya oke, itu Ya. anggap itu pemahaman dan yang gua itu ya. Kalau sahabat, Kalau sahabat itu yang tadi balik lagi, gua rela mengorbankan sesuatu demi orang ini gitu. Oke. Entah kenyamanan gua, waktu gua, resource yang gue punya, let's say. Kenapa bisa sampai ngomongin pengorbanan? Karena pasti ada closeness, balik lagi yang tadi. kedekatan. Nggak cuman ngomongin interest doang. Nggak, maksudnya Intimasi Uh-uh. juga quality relationnya gimana, deepness-nya. karena ada momen misalnya gue banyak bergaul sama orang yang sama misalnya. Kita ngomongin waktunya banyak lah gitu. Tadi kan dari definisi lu, waktu yang dihabiskan banyak serta interest yang ini kan. Kalau misalnya kita ngomongin bukan atasan, di tempat kerja yang sama misalnya deh. Ya. Di satu divisi dia temen meja kita misalnya satu deret gitu. Kita kerja di situ udah 10 tahun. Misalnya. Setiap jam makan siang makan bareng, ini segala macem. Apakah itu pasti menjamin dia sahabat gua? Dengan definisi yang tadi gua bisa bilang gua belum tentu bisa menyebut dia sebagai sahabat gua. Oke.
Karena cuman di tempat yang sama, waktunya sering ketemu, gue nggak bisa segitunya. Langsung gue bilang, oh nih jadi sahabat gue nih. Oke, lu perlu indikasi lain ya? Perlu indikasi lain. Nah, kenapa tadi pengorbanan? Ya berarti dia bukan rela. Gue bisa mengorbankan sesuatu karena gue merasa gue dekat satu sama dia. Atau mungkin gue mendapatkan hal yang gue belajar sesuatu, let's say dari dia. Atau dia menginspirasi gue untuk menjadi lebih baik. Sehingga makin lama rasa ingin berkorban itu muncul. Kalau gua sampai di titik itu dan gua rela, by the way, kenapa balik lagi ke tempat yang tadi, karena buat gua orang yang cukup sulit ya untuk bisa sedekat itu dengan banyak orang. Oke. Secara kepribadian gua dan personality gua bisa belajar sih. Cuman maksudnya kalau secara natural nih kita ngomongnya by template-nya. By template gitu. Nggak semudah itu untuk bisa connect deeply dengan orang. Ini nggak ngomongin gender ya. Siap apapun ya, cowok atau cewek ya. Iya. Kayak gitu. Jadi ketika gue bisa, indikasi gue di situ. Kalau gue rela gitu, berkorban gitu. Tapi kalau orang yang tadi itu, misalnya si A tadi lah, teman TK lu tadi tuh. Lu rela berkorban, ini bukan suffering ya, maksudnya nggak sampai menderita juga, kita berkorban, maksudnya maksudnya nggak sampai kayak gitu. Tapi kalau dia nggak lakuin hal yang sama, apakah dia sahabat lu juga? Maksudnya dia nggak, pertanyaan bagus tuh. Nggak berkorban setimpal gitu loh, balance sama lu. Apakah dia diukur sebagai sahabat lu juga atau enggak? Apa harus dua arah maksudnya? Apa lu ngerasa gue harus berkorban? Harus bisa merasakan gue oke nih berkorban untuk dia, dan dia juga harus oke berkorban untuk gue, maka kita berdua adalah sahabat gitu. Atau satu arah cukup? Karena tadi kan kalau gue kan satu arah menurut gue bisa dari gue ya. Gue nganggap dia sahabat, kalau dia tidak menganggap gue sahabat ya udah kayak gitu. Toh memang lu nggak bisa ekspektasi gimana juga gitu loh. Nah, kalau kecuali lu mau dikomunikasikan. Gila, maksudnya lu kayak state lah, maksudnya kayak lu dalam hal tertentu, misalnya lu udah lagi ngedown, lu cerita ke dia, gila lu sahabat gua banget nih, maksudnya lu bisa care kayak gua gini, macam-macam, lu state gitu loh, state secara resmi. Tapi kalau kan jarang ya, maksudnya kita nge-state kayak, gila lu sahabat gua banget, jarang lah kayak gitu, kayaknya kayak klise banget kan, nggak ada pernah state lah kayak. Sahabat lu siapa sih? Kalau ditanya orang ya mungkin lo orang akan catat orang terdekat lo aja. Tapi kalau pas dipikir lagi, digali-gali lagi, kayaknya nggak sahabat juga sih, cuma yang deket aja sih gitu kan. Nggak pernah labeling kita. Kalau gitu. Menurut gua bisa di pemikiran gua dan yang pernah gua jalani, gua nggak pernah nanya lu anggap gua sahabat seperti yang tadi lu bilang. Tapi gua merasa gue bisa belajar hal yang gue belum tahu sebelumnya, tapi gue bisa belajar dari dia, sehingga gue jadi suka terhadap hal itu, satu misalnya, atau gue good di hal itu. Secara perkembangan diri gue makin bagus, dan gua balik lagi ke indikasi yang tadi, sampai gua bisa buat gua tanpa dia harus melakukan hal yang sama. Jadi sifatnya satu arah pun juga bisa ya? Bisa, buat gua bisa. Kita ngomongin sahabat bisa. Gitu. Gitu. Nah, tapi ada juga, kalau tadi kita ngomongin temen ya, yang dulu temen kita, terus sekarang karena orang berubah, sekarang kita nggak merasa deket lagi. Pernah nggak sih lu merasa kita harus punya tanggung jawab gitu? Tanggung jawab bahwa dulu gue kan temenan sama dia, terus tapi sekarang let's say dia jadi makin tidak baik lah. Ada toxic. Nggak nggak harus toxic misalnya. Tidak baik maksudnya? Tidak baik misalnya
yang tidak baik kan, toksik kan udah tingkat tertinggi, let's say kan. Mengarah misalnya. Apa di bawah toksik poison. Maksud gua, kita tahu nih, dia dulu misalnya dekat sama kita. Terus habis itu berkurang kadarnya dan dia kelihatannya kok jadi hidupnya nggak makin baik gitu. Oke. Suka muncul gak sih di hati lu? Gue kayak punya tanggung jawab deh. Karena dulu gue pernah deket sama dia sebagai teman. Gue berasa gue bisa reach out dia nih. Oh, ke situ konteksnya. Iya. Oke, terus. Ada atau enggak? Ada, berasa ini tanggung jawab gue. Atau gue merasa bertanggung jawab. Ini berasa doang ya, nggak ngomong, lu harus tanggung jawab ya, gitu. Ngerti. Bukan bertanggung jawab sih, cuma kayak gimana ya, sebenarnya menyayangkan aja. Maksudnya kayak lu udah kenal lama, lu kan punya memori yang banyak gitu loh. Memori yang lu rekam di kepala lu itu, di hidup lu itu kan maksudnya konteksnya kan baik ya. Maksudnya lu temenan sama dia, apa yang lakuin sama dia, jalan bareng sama gimana. Tiba-tiba dia jadi agak, dalam konteks tadi, menjadi lebih tidak baik ya. Atau maksudnya apalagi itu karena lu menjauh dari dia. Entah apapun reasonnya ya. Misalnya mungkin jadi kayak beda tempat tinggal, beda tempat kerja, atau beda lingkungan pertemanan yang membuat dia juga ketemu lingkungan yang lebih keras ya. Ya betul kan, judul ini keras ya maksudnya. Terus jadi kayak gitu, ada rasa tanggung jawab sih. Bukan tanggung jawab, cuma kayak apa ya? Menyayangkan aja. Aduh, kok teman gue yang dulu gue kenal kayak gini-gini sekarang kayak gini. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk sampai aduh gue bertanggung jawab nih untuk dia lebih apa? Harusnya dia tidak seperti ini. Itu enggak ada sama sekali karena gimana ya, hidup orang kan jalannya beda-beda juga ya. One day mungkin gue juga at that moment bisa ada momen itu ke gue gitu loh. Gue menjadi hilang lah dari pertemanan gue sendiri, terus gue akan menjadi tidak baik gitu ya, akan mengarah ke buruk lah, hal buruk. Itu bisa juga terjadi. Toh itu juga bukan tanggung jawab siapapun. Yang gue juga tidak pernah berpikiran harusnya ada orang nih bertanggung jawab atas hidup gue. Maksudnya kenapa gue begini gara-gara dia? Ya enggak juga. Makanya gue enggak berasa bertanggung jawab, cuma sangat menyayangkan aja. Tapi kalau bisa ada suatu hal yang bisa gue lakukan ke dia, ya tetap gue akan lakukan gitu. Misalnya kayak ada gue bisa give something attention kah, waktu gue kah, apa gimana ya, mau banget untuk ya, karena menyayangkan tadi kan. Kayak gitu. Tapi bukan masuk level empati sebenarnya, bukan kayak aduh kayak merana banget hidupnya, enggak juga, bukan. Agak berat sih ini ya, aduh udah gue. Ya. Gak apa-apa. Ya gitulah. I see. Ya, aduh, mulai sedih-sedih nih. Mulai kebayang nih muka-muka orang. Wah, ya. Coba merenungkan, tutup matanya. Aduh, udah kayak ikut ini ya, acara motivasi ya. Gitu. Kalau gua sendiri, gua pernah merasa seperti itu. Lu bertanggung jawab atas dia karena dia menjadi lebih buruk. Ada rasa porsi lu. Iya. Kok mungkin dia begini? Ya memang itu pilihan orang ya. Orang menjadi baik atau lebih buruk itu pilihan orang. Terlepas dari lingkungan di sekitarnya atau apapun yang mempengaruhi dia, itu terpilihan sendiri. Ya. Tapi ketika dia makin buruk dan kalau gua nggak ngapa-ngapain, let's say, gua merasa kok gue nggak ngapa-ngapain, padahal gue kenal, gue bisa reach out orang ini. Selama gue masih bisa reach out ya. Oke. Kayak gitu. Kita ngomongin yang dekat nih, kita ngomongnya ya. Yang sebelumnya dekat, terus jadi nggak dekat. Kalau yang tadi cuman tahu secara surface, ya itu mah susah lah ya. Itu iya, gue mau out aja boro-boro. Bener. Okay. Gue mau deket turun lebih level lanjutnya aja, gue belum tentu. Tadi kira mau tawarin MLM. Iya, MLM. Iya, multi level makan. Atau mau tawarin, ya gitulah. Banyak tawaran. Kartu kredit. Investasi bodong misalnya. Investasi bodong. Iya, tawarin. Apa
judi, judi online, iya, pinjol, ya kan. Nah, tapi kalau yang tadinya deket, terus gua tidak melakukan apa-apa, gua merasa kok gua ngapa-ngapain gitu. Padahal memang bukan tanggung jawab gua, tapi gua punya rasa karena sebelumnya deket, gua harusnya setidaknya kasih tahu lah, atau reach out ke dia kenapa begini, kenapa begitu, tanpa apa ya, menghakimi gitu, tanpa ngejudge dia gitu. Maksudnya rangkul aja. Iya, tanya kenapa kayak gitu. Nah, tapi ketika udah di reach out pun, let's say dianya menolak atau tidak, itu kan beda cerita lagi. Yes, ya. Outcome-nya gimana ya? Outcome-nya gimana setelah gue lakukan, itu ngomong konteks yang beda lagi. Tapi gue untuk maju di step pertama itu, gue merasa gue punya beban untuk itu gitu. Kayak gitu. Gue merasa gitu. Oke. Tadi bahas yang tadi, gue juga kepikiran gini. Kan kita kalau teman sama sahabat itu kayaknya labeling sih susah ya. Maksudnya labeling dua arah tuh jarang. Di circle gua sih by the way. Kalau mungkin circle kalian guys, kalau ada ini bestie kan apa? Bestie bener. Bukan Gen Z juga sih. Enggak, gua mau itu gen mana yang ya gitulah pokoknya ya. Bilang bestie bener. Gitu. Cuma labeling itu bisa hilang nggak? Misalnya nih, dulu bestie nih. Wah, gila gua bestie banget sama dia. Terus udah nggak lagi. Itu bisa nggak? Buat gua bisa. Kira-kira reasonnya apa aja tuh? Reason apa aja? Apa yang kira-kira faktor-faktor apa aja yang menyebabkan bisa terjadi hal seperti itu? Satu, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ya satu, pertama, mungkin kalau kita ngomongin manusia nggak lepas dari ego ya. Oke. Menurut gua ketika kita mulai ego terhadap kepentingan, ya emang ego kepentingan diri sendiri gitu kan. Sehingga ya udah gua akan lakuin apa yang menguntungkan gua aja tanpa mikirin orang itu. Dan hubungan yang kita jalani di momen ini bisa berubah, bisa karena hal itu. Ego. Kedua, bisa karena let's say ngomongin apa? Misalnya orang banyak berselisih itu karena uang misalnya. Wah, jadi rekan bisnis tiba-tiba let's say dia kabur lah atau tipu-tipu lah. Duit memang bahaya sih. Iya, karena duit bisa akar dari segala masalah. Bener, dan duit itu ya gitu. agak akar dari segala kejahatan. Iya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gitu ya? Iya. Nah, kalau ada orang namanya uang gimana deh? Ada ya? Nama uang ya? Iya. Orang. Gue cinta sama uang. Lah. Tapi nama gue uang. Iya, gimana ya? Gak tau lah kalau itulah. Itu nama-nama aneh. Kepala gue random banget sih. Nama-nama aneh seperti itu hanya ditemukan di akun-akun meme lah ya. Kita lihat. Ya, akun-akun meme. Ya, benar-benar. Ya, tadi uang gitu. Karena uang itu, gue percaya uang itu mampu mereveal karakter orang dengan cepat. Betul, itu amplifier ya? Iya. Coba aja kasih dia pegang duit banyak gitu misalnya. Makin kelihatan dia gimana sifat aslinya. Betul. Bukan orang baik jadi jahat ya. Karena kayak orang banyak pikir kayak, wah lu kalau banyak duit pasti jadi orang jahat deh. Iya. Konteksnya. Karena di dunia ini maksudnya separah itu ya. Maksudnya ngeliat itu. Padahal nggak juga. Nggak juga kan. Ada juga beberapa contoh orang yang memang kalau dia orang baik, dia punya uang banyak, dia akan menunjukkan baik yang lebih luar biasa gitu. Benar. Ada beberapa contoh orang besar yang bisa kayak gitu. Benar. Dan orang jahat makin jahat juga. Iya. Ya kalau kita ngomongin duit tadi, orang baik seperti lo bilang dia akan lakukan itu untuk kebaikan kalau dia pegang duit. Tapi kalau dia emang naturnya emang jahat ya, dan cara tapi cara dapatnya juga jahat gitu cara dapatnya juga jahat, atau mungkin dia nggak dapetin jahat lah, dia dipercayakan lah misalnya. Iya. Tapi itu activate dia punya amplifier. Iya. Ya dia akan lakukan untuk hal-hal, atau dia akan alokasikan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Iya, bisa. Iya. Itu kedua tuh. Itu kedua, ego, uang. Ini masih ada 100 lagi nih. Iya. Masih ada 100 alasan lagi yang lainnya. Ego, uang, terus yang nomor 7 paling geger. Klik nomor 7 ada kata tercengang. Aduh, clickbait. Apa ya? Cinta bisa gak menurut lo?
Wow. Wow. Cinta bisa menurut lo? Wow. Nah, coba. Ini lu mau ngorek-ngorek gua maksudnya? Emang kekorek? Tapi bisa loh, bisa. Bisa kan? Bisa. Apalagi pertemanan dua gender berbeda ya. Iya. Biasanya suka bersaing. Enggak sih, bisa dua-duanya. Bisa dua laki, satu cewek misalnya. Oh bener, rebutan. Berebutan Cinta begitu. segitiga. Iya, misalnya. Padahal Dari bukan segitiga. Itu sebenarnya sudut ya. Karena satu orang suka satu. Ya misalnya cewek berdua nih, besti-bestian. Cowok ganteng. Nggak harus ganteng sih. Intinya selera mereka berdua lah. Dia suka dia, ini juga suka dia. Iya. Gitu. Rebutan tuh. Dari temen jadi Iya, rebutan. musuh misalnya, Jadi rival. Nah, Bener. bisa. Nggak taunya cowoknya suka yang lain. Yaitu Temenan lagi dia. Yang Udah nggak usah lain. dibahas lagi. Gue juga mau pancing sih tadi. Ya gitulah, maksudnya ya gitu. iya, Bisa tuh. banget. Cinta, ya Karena kan? cinta. bener. Ego tadi, duit, cinta, posisi, jabatan, merebutkan posisi kekuasaan. Misalnya. Bisa juga. Bisa dong. Iya. Tadi gue teman kerja sama lu nih. Terus lu suka cari muka misalnya di depan atasan. Camuk. Carmuk dengan ngerendahin gua misalnya. Padahal Masa sih bestie bisa gitu? bisa dong. Kan Bestie loh. belum tentu. Kan tadi kita ngomong satu arah. Oh, yang iya lu sih. anggap bestie. Berarti di step ya, di backstep. Bener, ditusuk dari ditusuk di belakang. depan. Ya dari mana aja sih sebenarnya. Iya, di samping juga bisa. Bisa. Pokoknya intinya dikhianati lah. Iya, dikhianati. Untuk merebut posisi. Bisa. Tadi harta udah, tahta udah, Iya. hubungan udah, Iya, hubungan udah. ego udah. Masih Apalagi? ada BTS ada 98 lagi, guys. Banyak ya? Udahlah, ini cukup. Udahlah, Iya, segitu dulu segitu. lah ya. Nanti itu di episode lain lah. Kayaknya nggak bisa habis nanti 5 jam. Benar. Nah, banyak tuh. Oh, iya. Nah, jadi kalau Status bisa pudar ya. bisa, Statusnya menurut bisa gua. hilang, bisa pudar Bisa juga. hilang, bisa pudar. Makanya perlu di-maintain. Setuju. Di maintain dan Jaga. sama. Beda dong. Maintain itu kan dirawat supaya tetap bertumbuh, karena kan itu tipenya relation ya. Kan relation perlu bertumbuh dan perlu maju terus, dan kayak lu ngejaga anak, bukan anak kayaknya. Tanaman lah. Tanaman kayak lu kalau nggak rawat, nggak nurturing gitu ya. Nurturing kan apa? Lu menjaga dia supaya dia tetap hidup gitu, tumbuh. Maka itu bisa mati lama-lama. Setuju. Bahasa apa sih tadi? Gua Bahas. ngeblank banget ya hari ini. Cabang kepala lu banyak ya. Gua makan apa sih? Kok gua belum makan ya? Tadi hubungan harus dirawat caranya. Iya. Biar nggak terjadi apa tadi, konflik ya. Ya kan lupa juga. Ini ada apa sih ini? Terjadi konflik. Kan ini hari dan Sabtu ya? akhirnya wah, malam minggu. Ulang lagi dari awal. Bercanda. Oh iya kayak gitu. Harus dirawat. Harus dirawat. Ya kan? Setuju sih, gue pernah dengar apa yang kita rawat pasti akan bertumbuh gitu. Yang kita biarkan akan mati, yang kita nggak ngapa-ngapain akan tetap stuck aja, nggak kemana-mana. Gitu. Nah, selain itu komunikasi gak sih buat lu? Maksudnya gini loh, komunikasikan misalnya ya ngomong aja, namanya juga temen, namanya juga sahabat misalnya, kalau udah sampai tahap itu. Ketika kita mau bersaing di hal yang sama misalnya. Yang tadi itu. Yang 4 tadi itu. Iya, misalnya. Yang 98-nya nanti itu. Iya. Ya ngomong aja gitu. Ngomong maksudnya gue lagi kejar posisi ini misalnya nih. Nanti kalau misalnya gue yang keterima atau lu yang keterima, ya udah, nggak akan merubah apapun. Atau ya udah, kita fair aja, gue akan kerjakan bagian gue, lu kerjain bagian lu. Tapi keputusannya apa kan kita nggak bisa atur misalnya, kecuali lu bribing lah, itu udah beda lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya natural gitu, apapun terjadi ya udah. Normalnya juga kalau lu misalnya udah bestie ya harusnya berarti saling support sebenarnya kan. Support Iya. sistem lu juga. Kalau udah backstep sebenarnya berarti lu salah dapat temen lah. Iya. Atau ya memang dia nggak pernah anggap lu sebagai Iya. temen Lu mau baik aja. dia mau manfaatin lu aja dari awal emang tujuannya. Iya. Betul. Nah, kayak gitu. Satu komunikasi, terus tadi dijaga hubungannya, sama menurut gua ya,
jadi apa adanya gak sih? Maksudnya gue nggak pakai topeng nih demi di dalam hubungan ini sebagai temen nih atau sebagai sahabat, gue nggak pakai topeng menghadirkan diri gue yang versi ini padahal gue yang B, sehingga terjadi pakai topeng konflik itu. Kok lu begini? Ya karena gue displaynya yang A padahal gue yang B. Gitu. Jadi apa adanya, vulnerability namanya. Iya. Cuma betul sih, emang bisa pakai vulnerability. Cuma menurut gue ya, itu vulnerability itu bukan kayak maintaining-nya. Vulnerability itu lebih kayak pagernya. Misalnya lu rawat tanaman nih. Lu siram tiap hari, itu pakai komunikasinya. Tapi kalau lu tunjukin vulnerability lu, itu kan sifatnya itu kayak misalnya kayak rahasia atau enggak kayak side story dari hidup lu yang lu tunjukkan, itu kan kayak sekali pakai punya. Lu udah sekali ke expose, udah. Makanya tuh lu bangun pagar untuk ngejaga si tanaman tadi itu kan. Jadi bentuknya tuh bukan untuk maintaining. Menurut gue itu untuk proteksi. Menjaga supaya lebih tidak rusak. Kenapa? Karena kalau lu udah tunjukin vulnerability lu, kayak secret lu, makin dark side-nya lu, ternyata aslinya lu gitu. Lu makin ngejaga, ini pohon makin tanaman ini makin susah rusak. Kayak gitu. Bentuknya sifatnya proteksi menurut gua. Tapi sayang sekali, sifat pagarnya itu bukan pagar besi gitu, tapi pagarnya kaca. Menurut gua ya. Karena gampang banget dipecah kapanpun. Dari dua sisi ya. Makanya, ya itu lagi. Gue belum ketemu apa yang bikin pagarnya itu jadi besi. Tetap menjaga hubungannya, tapi tetap maintaining supaya bisa tumbuh gitu. Tapi kuat, kokoh. Yang tidak bisa dirusak dua sisi, atau dari sisi manapun gitu. Karena yang tadi vulnerability, pagar, cuma pagarnya pagar kaca. Ngeri kan? Kalau di spill itu misalnya. Iya, kalau di spill tiba-tiba, entahlah, lagi tertekan lah salah satu sisi, tiba-tiba ke spill. Kok lu spill gini sih ya? Kan rusak semua. Nggak langsung, tanamannya nggak langsung mati. Cuma kan jadi bahaya kan. Trust issue. Orang langsung masuk ngerusak persahabatan gampang banget jadinya. Karena pagar tadi pecah. Kayak gitu. Untuk bangunnya lagi bisa nggak? Bisa. Susah banget. Karena kalau ngebahas trust ya kayak itu kan. Kayak lu kaca pecah. Kalau lu rakit kembali kacanya ya bisa aja jadi kaca. Cuma kan proteksinya nggak sekuat awal. Jadi kacanya bulletproof. Nah, kaca yang bulletproof itu yang belum gua ketemu sampai sekarang ya. Apa mungkin emang nggak ada sebenarnya selama ini. Makanya manusia juga tadi dari awal balik lagi kan, unpredictable. Kapanpun bisa ya serandom itulah. Nggak random sih. Kan banyak tekanan yang terjadi kan, makanya tiba-tiba orang bisa jadi muncul gimana ya. Kaget gitu. Gitu. Menurut lu ada gak proteksinya yang versi kuat kokoh? Misalnya yang buat mereka kita nih ngomongin 2 orang aja lah, nggak usah banyak-banyak. 2 orang ini tetap menjadi sahabat yang solid, udah nggak bisa unbreakable lah. Ada gak? Misalnya kayak berarti kan kalau komunikasi untuk ngerawatnya. Coba dipikir ya, kita tunggu 1 jam ya nih guys. Kalau buat gua sih kayaknya sulit ya. Balik lagi, natur manusia mementingkan diri sendirinya satu. Terus habis itu yang tadi banyak tekanan-tekanan. Kayak kita juga perlu awareness dan kesadaran bahwa dia juga manusia. Meskipun kita anggap dia sebagai sahabat, dia teman, tapi ada masanya pasti dia bisa mengecewakan kita. Entah apapun itu. Yes, for any reason. Iya, for any reason. Mengecewakannya entah dia sengaja, nggak sengaja, atau karena tekanan, kondisi, apapun itu, kita harus punya kesadaran, ini orang gitu. Masih bisa kita bisa terluka terhadap orang ini. Apalagi ada ungkapan kan, orang yang bisa melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Betul, kalau jauh mah gimana? Kalau jauh, dia nggak kenal kita, dia nggak tahu hidup kita. Itu sniper. Sniper kerja dari jauh. Kalau sniper kerja dari dekat nggak bisa. Itu namanya rifle. Apa? Itu senjata. Iya, jadi senjata. Kan ada submachine gun. Iya. Ya intinya itulah guys. Sniper. Ya kenapa gue jadi bahas sniper? Oke, aduh ke distract gue. Sniper jangan mencuri. Sniper. Swiper. Oh, ya, Swiper bener ya? Sweep. Ya itulah. Aduh. Jadi gitu. Maksudnya kita punya awareness. Ini tetap manusia, kita bisa terluka,
oleh siapapun itu, dan lebih besar chance-nya untuk orang semakin dekat, semakin mengenal kita, semakin besar chance-nya kita bisa terluka. Ya tadi kan, vulnerability tadi kan. Benar. Pagar kacanya makin gede, makin gampang dipecah. Benar. Nah, secara tidak langsung pun ini juga dua sisi nih. Karena kita tahu ini orang bisa potensinya besar, tapi kita juga ada sisi lain, kita juga bisa belajar ketika dia seperti itu, respon kita gimana? Oke. Terhadap kejadian itu kalau terjadi gitu. Itu juga salah satu sisi lain yang bisa kita appreciate kalau terjadi dalam konteks misalnya kita jadi belajar ngampunin misalnya. Kita ke-upgrade nih. Ngampunin gitu. Ya. Menurut lu lebih baik ngampunin orang yang deket sama kita atau orang yang jauh tapi jahat banget sama kita gitu? Apa nih maksudnya? Komparasinya apa? Komparasinya misalnya sebut aja orang asing gitu. Ya. Dia jahat sama kita. Oke. Penjahat lah. Penjahat. Atau orang yang tadi dekat sama kita, karena alasannya tidak tahu apapun itu, menyakiti kita, terluka juga sama nih. Satu orang unknown, satu kita udah kenal tapi jahat sama kita. Jahatnya sama nih? Jahatnya sama anggap. Kejadiannya sama? Lebih mudah mana lu belajar mengampuni dari dua? Orang asing lah. Orang asing, karena nggak kenal. Orang nggak kenal. Karena apa? di luar prediksi jawaban lu ya. Lanjut. Enggak. Gue mau denger dulu alasannya. Coba. Tapi bener berarti beda sama penunjuk lu. Coba ngomong dulu. Karena gini, kalau orang random ya udah. Orang random gue nggak tahu backgroundnya apa, dia berbuat jahat. Kalau emang dia penjahat, itu hal yang wajar. Kalau orang dekat ngelakuin hal jahat, kan gue udah bangun banyak ekspektasi dia itu tidak orang jahat. Tiba-tiba dia jadi jahat for any reason ya, tetap lebih susah memaafkan. Gitu loh. Walaupun dia juga udah minta maaf, cuma gimana kalau apalagi jahatnya sama, konteksnya jahat sama. Orang yang random yang penjahat aja bisa lakuin kayak gitu, lu yang gue percayain kok bisa lu lakuin kayak gitu juga ke gua. Kayak gitu loh. Makanya lebih susah lah menurut gua untuk ngampunin yang gua kenal. Oke. Hubungan paling dekat menurut lu hubungan apa? Maksudnya? Lu bisa orang tua anak misalnya. Oh, teman-teman. Hubungan darah. Oh. Ya. Paling dekat menurut lu apa? Pasangan hidup lah. Oke, pasangan hidup ya. Besar gak chance-nya terluka di dalam sana? Ada lah, pasti banyak lah. Banyak. Dan tiap hari lagi ketemu dia. Betul. Iya kan? Iya. Dan terus misalnya dilakuin hal kejahatan dari antara tadi itu pasangan hidup gua sama orang asing itu. Lebih susah ngampunin mana? Betul, pasangan gua lebih susah ngampunin. Gua akan jauh lebih sakit disakitin sama dia lah. Lebih susah ngampunin juga. Tetap ujung-ujungnya tetap pasti akan ditoleransikan. Maksudnya apapun yang dilakukan juga nggak tahu sih outcome-nya gimana, kan tergantung konteks kejadiannya tadi. Cuma kalau diukur lebih nggak apa-apa, gue lebih mendingan dijahatin orang lain yang gue nggak kenal daripada dijahatin sama orang yang gue kenal, lebih nggak bisa diampunin gitu loh. Iya kan? Lu nggak gitu? Gue kayak gue seolah-olah kayak jawaban gue kok beda ya? Nggak, emang lu gimana? Kenapa sih? Langsung bingung gitu loh. Jadi bingung coba apa ngeblank. Kalau gua mungkin melihat ketika orang yang di dekat gua dia punya misalnya isu, misalnya ketidakpercayaan diri misalnya, ketidakpercayaan diri, sehingga dia melakukan hal yang membuatku terluka karena isu dia itu tuh. Makanya nggak sengaja konteksnya. Nggak sengaja konteksnya kita ngomongin, gitu ya. Dibanding orang yang misalnya random gitu, gue nggak tahu dia. Mungkin gue orang yang tipe yang apa sih ngomongnya? Susah ngomongnya gue. Enggak sih. Apa sih? Gue nungguin apa sih? Apa sih? Apa sih? Orang apa?
besar toleransinya mungkin kali ya kalau orang yang gue kenal ya. Iya sih. Sedangkan dia ketika punya isu A, dia lakukan ini, reasonnya dipicu oleh A, gue lebih nggak tahu nih benar apa salah ya. Gue lebih merasa, oh dia begitu karena alasan A nih. Iya, maksudnya lu karena Ketika banyak dia tahu informasi untuk toleransi kan? Iya. Untuk ditoleransikan kejadiannya dan sikapnya dan tadi kejahatannya itu emang ditoleransi lebih iya. Cuma untuk dimaafkan, apa dimaafkan sama toleransi beda ya? Karena yang tadi gua di kepala gue itu toleransi sama dimaafkan tuh beda. Karena ini kan konteksnya kejahatan kan. Maksudnya gue udah mikir berat banget soalnya. Oh, I see. Makanya gue ngomong kayak gitu. Kalau hal-hal sepele ya jauh lebih gampang dimaafkan. Yang inilah yang lebih dekat sama gue lah. Akhirnya lega lu. Konteksnya itu sebenarnya. Oh gitu. Nah tadi gue tanya konteksnya apa dulu, kejahatan atau gimana. Terus gue udah pakai contoh penjahat. Kadar jahat lo setinggi itu. Iya. Oke. Bener dong, wajar kan? Yes. Kalau udah setinggi itu, ya. Iya kan? Benar. Misalnya kayak ngebunuh orang lah. Iya, misalnya Masa misalnya pasangan gua ngebunuh emak gua. iya buat misalnya, dapat asuransi, buat untuk apa, buat untuk hidup mewah tiba-tiba sama orang random bunuh iya, emak gua misalnya. Gua maafin. Make sense. Nah, gitu dong. Betul, itu tuh konteks. Oh iya, berarti tadi di otak gua sama otak lu beda. Di otak lu kejahatan lu udah tinggi banget gitu. Kalau otak kita sama, tidak terjadi diskusi seperti ini. Betul. Iya, itu guys. Solo podcast. Iya, di otak gua untuk hal-hal kecil tadi. Nah, kalau hal kecil ya jelas wajar karena tadi toleransi kan. Bener. Makanya kalau udah kadarnya tinggi banget, udah nggak masuk akal gua, makanya susah dimaafkan. Gimana lu maafin lu orang yang lu paling percayain tiba-tiba lakuin kejahatan. Iya. Gua jadi keinget gua lagi nonton anime tuh, wah ada anime apa tuh paling bagus kan? Gila. Nggak bisa spoiler sih guys, nanti kalian nggak dapat lagi. Ada satu anime bagus lah. Anime dia ada berkelompok gitu. Kita nggak sebut berapa orang. Terus tiba-tiba satu orang ini, mereka udah berkelompok selama puluhan tahun gitu. Terus tiba-tiba satu orang ini ternyata mata-mata dari dulu. Padahal hubungan yang mereka jalani udah lama banget. Nah, bahas kayak tadi ini, sahabat tadi. Yang kayak tadi. Sebenarnya gue yang nonton, gue kesel banget gitu. Dibandingkan sama orang random yang penjahat aslinya gitu. Iya. Dia jahat, oh emang dia jahat. Nah, begitu. Itu kan makanya kan. Iya. Make sense kan? Betul. Susah memaafkan yang dekat sama lu kan? Benar. Kayak gitu, karena lu tingkat kejahatannya gila banget lu selama ini lu rancang semua itu cuma buat ngejahatin gua gitu loh. Skala tinggi nih. Iya, mendingan lu nggak usah kenal gua sekalian terus lu jahat ya udah. Benar. Nggak usah lu pura-pura baik sama gua, tapi lu ujungnya jahat juga. Gila emang. Wah, twist banget sih. Apa nonton lagi sekarang? Udah selesai udah. Nonton. Seseru itu ya, anime itu ya. Iya gitu. Jadi tadi sebenarnya aware ya, kita harus aware. Kalau manusia tuh bisa mengecewakan. Tapi di sisi lain kalau memang konteksnya tadi hal-hal yang bisa merusak persahabatan ini atau hubungan yang tadinya dekat jadi buruk, dikomunikasikan satu. Selain aware tadi dikomunikasikan, terus habis itu. Tapi tadi toleransi ya, menurut gue sih itu bentuk pagar yang kuat sih. Maksudnya kalau tadi kan, lu kalau dia hal sepele, lu lebih toleransi sehingga lu mudah memaafkan. Makanya kayak, tapi mungkin dia ngepecahin kacanya tadi, ya retakin doang. Makanya toleransi itu bentuknya lem kaca lah. Ya ini sekarang ada produk namanya lem. Apa namanya nih? Ini lem apa ya? Nggak ada lah, belum. Ini buat space sponsor aja kan. Kita bisa pilih space sponsor. Nanti kalau ada lem nanti kaca datang kan bisa dapat komisi kan lumayan. Gitu. Jadi toleransi tadi pengeratnya lagi. Jadi kalau retak kan pernah lihat kan? Kalau kaca retak tuh ada tuh lem khusus, gue pernah lihat tuh. Di mana gitu ya? Di Shopee gue pernah lihat. Ya ada lah. Pernah ada di mana lah, di toko-toko online, di keranjang-keranjang kuning, hijau, merah, biru lah. Iya.
gitu. Ada lem kaca lu tetesin teks hilang retakannya. Walaupun tingkat kuatnya beda ya. Karena tetap retakan itu nggak bisa kembali sempurna. Karena yang lem itu juga bukan dari pasir yang sama pembuat kaca tadi, tapi ngerekat lagi. Kayak gitu. Sehingga kalau lu retaknya parah, nah baru nggak bisa. Nah, toleransi tadi tuh bentuk lem-lem itu. Menurut gua. Sehingga ya udahlah kayak karena lu menyadari bahwa ya dia juga orang punya kelemahan, gue juga orang punya kelemahan, dia bertoleransi terhadap gue bertoleransi terhadap dia, makanya retakan kaca kecil itu tetap bisa ditambal, kayak gitu. Dan jadi penerimaan. Apa tuh? Penerimaan. Jadi gue accept orang ini seapa adanya dia, dan gue sadar dia itu memang ada kekurangan. Iya kan? Karena ya udah gue terima. Iya, gue menyadari tadi kan, vulnerability tadi kan. Oh, gue menyadari orangnya emang kayak gini. Ya udah gue tambal aja retakan ini. Kayak gitu. Tapi ya bukan pakai lakban. Ya, kalau lakban kan jelas banget itu kayak kacanya masih retak gitu loh. Kalau ini kan hilang. Walaupun pernah retak, tapi lu udah abaikan karena lu toleransi kan. Levelnya udah sampai kayak gitu. Ya toleransi sih salah satu yang bentuk kuat ya. Kayak gitu. Ya kok mau cari lagi kayak panjang deh. Jadi itu lumayan inilah. Jadi kayak kalau persahabatan relation itu komunikasi itu bentuk ngerawat daily-nya supaya tetap tumbuh. Kalau vulnerability itu bentuk pagernya, tapi kaca. Sehingga kalau kaca tadi retak, ya perlu pakai toleransi. Wah, keren banget analoginya. Mantap. Gila, makan apa gua hari ini? Keren coy. Keren. Ini udah lewat jam 1 nih, baru aktif nih. Otak-otak deep talk ini baru aktif nih. Tadi mulainya belum jam 1 baru ya. aktif. baru mulai aktif nih gini gitu. Wah, keren banget sih. Iya. Gila, belajar sama siapa? Keren. Tapi abis terjadi retakan-retakan itu berasa makin kuat gak sih hubungannya? Nah, tergantung sih. Tergantung ya. Tergantung. Karena ada yang seberapa besar insecure retakannya ya. Karena ada yang insecure. Karena gini loh. Kan lu kalau tadi kaca retak, lu lemin, lu menyadari bahwa kaca itu bisa retak, lu kaget dong. Kok retak? Lu beli lem lah itulah. Ya. Nah, kita lihat produk ini lem lagi. Iklan terus sampai di donate. Apa ngomong apa lupa. Dari di lem tadi kan. Tapi lu menyadari itu bisa retak. Maka lu punya bukan trauma. Lu menyadari aware. Lu aware bahwa ini bisa retak. Kayak gitu. Makanya apakah menjadi lebih kuat? Bukan lebih kuat, tapi lu makin aware. Sebenarnya, tapi hubungan itu makin kuat gak? Yang kayaknya nggak makin kuat sih. Tapi lu makin aware aja. Palingan lu akan kasih tahu ke dia, hati-hati nih. Lu dalam area ini, lu bisa ngeretakin pagar ini loh. Gitu loh. Makin aware. Makin kuat enggak? Enggak makin kuat gue rasa. Cuma sama-sama aware kan. Tolong jangan retakin ini. Kok nggak kita harus beli lem lagi. Makin kenal juga ya. Iya, kayak gitu. Makin kenal, makin aware ya. Kacanya juga bisa makin gede lagi. Tadi awareness tadi. Gitu, analogi bagus banget guys. Jadi kalian kalau punya sahabat, kalian cek ya kayak gitulah. Kalian ceritain ke teman kalian, boleh nih. Iya, bagus iya. nih. Benar. Jangan lupa pakai lem tadi yang kaca, iya kan? Beli di keranjang kuning, hijau, biru, kuning, merah, putih, itulah. Iya. Benar. Setuju sih gua. Jadi lemnya bagus guys. masih ngomongin lem. Jadi ngomongin tadi memang manusia beradaptasi ya. Ngomongin adaptasi juga ya. Adaptasi terhadap perubahan pasti akan terjadi gitu. Satu hal yang tidak akan berubah adalah perubahan itu. Ngeblank gua apa coba? Satu adaptasi hal, tadi. Kita harus adapt terhadap manusia. Iya. Termasuk teman dan sahabat kita. Betul. Karena yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu pasti akan ada perubahan. Sehingga kita Satu harus hal yang beradaptasi terhadap betul, itu. makanya kita harus adapt Dan bertoleransi, dan maksudnya bertoleransi belajar juga, lah. benar. Jadi ya itu kayak gini loh. Kalau udah habis luka gitu misalnya terluka, tetap harus diberesin ya kan, harus dipulihin. Nah ketika dipulih tadi bangkitkan awareness kan. Awareness itu yang bikin kita jadi lebih menjaga hubungan itu. Jadinya ya gue accept lu juga, gue tahu lu punya kelemahan, lu juga tahu gue, sehingga kita jadi lebih menghargai lah. Iya, menghargai tanaman tadi kan. Menghargai bahwa gue udah
jatuh bangun nih misalnya untuk merawat hubungan ini nih. Nggak gampang untuk Betul. hubungannya tetap masih ada sampai hari ini. Jadi kalau misalnya gue mau melakukan hal yang atau lebih mikir lah. Iya, makin lebih aware mikir. kan? Pulihnya aja susah yang kemarin misalnya. Iya. Sampai hari ini bisa jadi lagi gitu. Jadinya lebih merawat lah ya, lebih berasa precious gitu. Apaan tuh? Berharga. Precious. Ya. Hubungannya berharga gitu. Gitu. Wow. Dalam banget. Dalam ya. Nih, hari ini dalam banget. Gak nyangka gua. Nah, ini bahas ini kita. Gua pikir bakal ngomongin Indomie sama Indomie goreng. Iya, ternyata bukan ya. Dalam deh. Dalam banget. Dalam. Iya, gitu guys. Keren banget, guys. Kalau kalian gimana nih, guys? Iya. Kalian punya teman-teman nggak yang udah bestie kalian misalnya, terus ceritain maksudnya gimana kalian cara ngerawat tanaman tadi, gimana kasih pagarnya supaya menjaga tanaman tadi, gimana kalian nge-recover bentuk-bentuk toleransinya gimana, itu boleh saling di-share. Mungkin kita juga bisa belajar, ada ternyata ini kan manusia cara bersosial beda-beda nih, dengan segala macam karakter orang dan background orang. Jadi boleh di-share di komen di bawah ini, di sana gitu. Ya, gimana kalian bisa temukan Ya, kami? gitu. Di sana kita bisa berinteraksi. Betul, kayak gitu. Jadi gitu kali ya hari ini ya. Hari ini ya. Atau ada lagi mungkin yang mau Wow. disampaikan? Nah, kita bawa ke next aja. Ke next aja ya. Iya, next Oke. aja. Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita Iya. bahas ya. Iya. Kita abis ini mau galau-galauan dulu soalnya. Lu aja. Gua enggak. Iya. Kira-kira gitu. Jadi hari ini pembahasannya sampai situ aja menurut kita. Kita ketemu lagi di next episode dengan pembahasan lain yang lebih seru lagi. Ya, nggak kalah menarik sama Nggak kalah ini. menarik sama Siapa tahu yang kita ini. dapat tiba-tiba insight lagi, analogi yang baru lagi. Bener. Jadi terus dukung kita, terus dengerin podcast kita ke depannya gitu ya. Ya, sampai jumpa Sampai jumpa, guys. guys. Bye-bye.